Berdoa mulai. Siapa lagi yang mau baca Quran? Bila, silakan Bila dibaca Al-Qurannya. Yang lainnya mendengarkan. Selanjutnya, silakan Ananda yang bagi meja dan kursinya yang belum rapi, tolong dirapikan dulu, dan sampah yang ada di sekitarnya mohon diambil dan dibuang ke tempat sampah dulu. Saya dirapikan dulu ya tempat duduknya. Semuanya ya. Oke, coba
Profil pelajar Pancasila. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu P5 itu? Tadi kan baru kepanjangannya, sekarang penjelasan dari P5 itu apa? Siapa yang bisa? Ya, silakan Fani. Apa itu dimaksud dengan P5? P5 merupakan program di kurikulum mereka yang bertujuan agar mendidik siswa-siswi untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Iya, bagus. Kita kasih hapus dulu untuk Fani. Oke, jadi P5 itu adalah program dari pemerintah untuk mendidik peserta didik untuk mengamalkan tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk selanjutnya kita akan ibu akan menayangkan video tentang P5 itu. Nanti silakan Anda pahami tentang video P5 ini. Sebelum kita masuk prakteknya atau pembagian kelompoknya, mari kita saksikan dulu tentang video tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Mari kita saksikan sama-sama ya. Oke, silakan ditonton tentang video proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Oke, baiklah Anda semua, jadi itulah video tentang penjelasan mengapa kita harus belajar tentang P5 yang mana dalam P5 ini untuk meningkatkan atau untuk mendidik peserta didik supaya lebih berkembang, lebih apa? Lebih berpikir kritis dan sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam profil Pancasila. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang apa itu yang dimaksud dengan demokrasi, kepemimpinan, OSIS, dan mengapa kita harus penting berorganisasi. Jadi sekarang silakan anak-anak duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan tadi. Oke, silakan anak-anak duduk berkelompok.
Sudah siap? Silakan kelompok yang sudah siap. Nanti kita presentasinya tetap di posisi kelompoknya aja, satu orang nanti perwakilan. Silva masih yang kurang? Masih ada dari situ. Ya, udah selesai semuanya diskusinya. Sekarang kita tampilkan untuk kelompok satu hasil dari diskusinya tentang demokrasi, kepemimpinan, OSIS, dan tentang mengapa kita harus berorganisasi. Kepada kelompok satu, silakan. Kalau yang kelompok 2, 3, dan 4 untuk menjadi satu orang aja yang kelompok satu. Satu orang aja. Ya, sudah aja ya, satu orang aja yang presentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok 2, 3, dan 4 tidak ada lagi yang melakukan aktivitas yang lain. Silakan didengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok satu. Oke, silakan kelompok satu. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai yang pertama, apa itu demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, keputusan-keputusan politik dibuat berdasarkan kehendak mayoritas melalui proses yang adil seperti pemilihan umum. Demokrasi juga menjamin hak-hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan di dalam hukum. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi, mengendalikan, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, apa itu organisasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu berorganisasi dalam sekolah, yaitu supaya siswa bisa belajar berkomunikasi secara efektif, berkolaborasi dalam tim, memahami pentingnya disiplin diri, manajemen waktu, serta menyelesaikan konflik. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, itu hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok satu, yang mana mereka telah menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan demokrasi, apa itu tentang kepemimpinan, dan apa itu dimaksud dengan OSIS, serta mengapa kita harus berorganisasi di lingkungan sekolah. Oke, dari presentasi kelompok satu tadi bisa Anda pahami? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, sekarang tugas Ananda di masing-masing kelompok, silahkan makin luas. Apa gini, Bu? Oke Nanda, tugas Nanda untuk diskusi kali ini adalah memilih calon pasangan yang akan menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Yang perempuan satu pasang, yang laki-laki pun satu pasang. Setelah calonnya dapat, maka ditentukan visi dan misinya. Nanti setelah selesai visi dan misi, baru kita debat calon. Ya, paham? Nah, berarti yang Anda diskusi sekarang hanya menentukan calonnya siapa dan visi misinya apa. Bisa? Dipahami ya? Nah, silakan masing-masing kelompok menentukan siapa yang akan dicalonkan yang menjadi OSIS dan wakil OSISnya. Setelah ditentukan, sudah didapatkan, maka tentukan secara bersama, didiskusikan apa visi misinya. Nanti setelah
Udah siap didiskusikan siapa calon dan visi misinya? Nanti sekarang kita akan menyampaikan apa visi misi yang telah Ananda buat. Oke, silakan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan visi misi dari apa yang sudah Ananda diskusikan tadi. Oke, bisa kita mulai ya. Dan masing-masing kelompok masing-masing pasangan menyampaikan visi misinya. Dimulai dari kelompok sambil cantik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan memperkenalkan diri. Saya Nazmin Maifisa Aira dari kelas MASE 5 sebagai calon ketua OSIS, dan partner saya Safa Madan dari kelas 5 sebagai wakil admin. Kami akan menyampaikan visi dan misi kami jika seandainya kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS pada periode tahun 2024-2025. Adapun visi kami yaitu mewujudkan OSIS yang berwawasan luas, yang baik dan bergotong royong. Misi dari kami berdua adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah melalui program yang baik dan bermanfaat. 2. Mendorong semangat kepemimpinan, kerjasama dan solidaritas antar siswa melalui kegiatan sosial, budaya dan olahraga. 3. Mengoptimalkan media komunikasi dan informasi yang efektif agar setiap kegiatan OSIS lebih transparan dan diketahui seluruh siswa. Adapun program kerja yang akan kami laksanakan yaitu menggelar festival olahraga sekolah untuk siswa, menggelar peta seni, melaksanakan kerja bakti rutin dengan mengikuti seluruh unsur sekolah, serta menggelar kerja bakti sosial. Baik, sekian visi dan misi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya pasangan dari kelompok 2 siapa yang akan dicalonkan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Silakan menyampaikan visi misinya. Oke. Visi-misinya. Ayo.
tahun 2024-2025. Dan saya sebagai wakil asraf. Nama saya Sega Abdul Rahmana dari Masjid Ilmu. Adapun visi dan misi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah untuk mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, dan karakter siswa. Menjadikan OSIS sebagai sarana untuk meningkatkan nilai santun, mandiri, dan tekun. Menjadikan OSIS yang aktif, kreatif, inovatif, profesional, dan mandiri. Dan misi saya adalah meneruskan dan mengembangkan program kerja OSIS sebelumnya yang bagus dan belum terlaksanakan. Dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memanjakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi, bakat, potensi, dan kreativitas. Menjadikan siswa dan siswi yang berpikir cerdas, kreatif, dan berkarakter. Sekian visi dan misi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah itu penyampaian visi misi antara kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, setelah kita penyampaian visi misinya, maka kita akan melaksanakan debat antara kedua calon, yang mana di kelompok 1 itu dicalonkan Nasmin dan wakilnya Aca, dan di kelompok 2 yang dicalonkan sebagai ketua Asraf, kalau untuk wakilnya Sega. Ya, dan sekarang kita akan melanjutkan sesi debat yang mana akan dipimpin debat ini oleh Nurul Fadilah. Oke, kepada Nurul Fadilah kita persilakan. Baiklah dirinya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memulai debat pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Baiklah, untuk mosi yang pertama, dewan ini percaya penerapan sistem full day akan meningkatkan prestasi siswa. Diberi waktu 1 menit untuk berpikir, untuk memberikan argumen, isi pro, isi kontra. Oke, silakan kepada tim pro untuk memberikan argumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dengan adanya program full day, pastinya waktu belajar siswa itu lebih teratur dan terarah, dan juga manajemen waktu siswa mau bermain, istirahat, dan belajarnya juga lebih baik. Silakan kepada tim kontra untuk memberikan argumen. Baik, saya tidak setuju dengan misi ini dikarenakan dalam sistem full day dapat membuat siswa bosan dikarenakan dari pagi sampai sore hanya belajar dan siswa juga harus memerlukan Kita akan memulai debat untuk pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Untuk mosi yang pertama, dewan ini percaya penerapan sistem full day dapat meningkatkan prestasi siswa. Diberikan waktu 1 menit untuk berpikir, di sini tim pro dan tim kontra. Waktu habis. Kepada tim pro, silahkan memberikan argumennya. Kami setuju dengan mosi ini karena dengan adanya program full day, pastinya waktu belajar siswa akan lebih terarah dan juga tidak banyak waktu bermain-main bagi siswa yang itu akan bisa menyebabkan melemahnya prestasi siswa. Dengan adanya program pembelajaran sampai sore, siswa-siswa juga tidak akan menggunakan waktu yang ada untuk waktu habis. Silakan kepada tim kontra untuk memberikan argumennya. Saya tidak setuju dengan misi ini dikarenakan mahasiswa dapat bosan dengan belajar full day dikarenakan dari pagi sampai sore hanya belajar dan siswa juga perlu waktu untuk istirahat dan bermain. Silakan kepada tim pro memberikan tanggapannya terhadap argumen tim kontra. Kalau misalnya ada waktu bermain, nanti ada yang kalah bermain
keseringan sekolah dan full day mungkin akan membuat siswa menjadi lemah dan tidak fokus saat belajar. Mungkin itu saja tanggapan saya. Oke, silakan dari kedua tim antara Bapak silahkan memberikan kesimpulan. Baik, izin menyimpulkan bahwa program full day ini sebenarnya dari sisi kita kalau bagaimana kita menyimpulkan ada sisi positifnya dan negatifnya juga. Kalau sisi positifnya tentunya dengan program full day ini bagaimana cara kita manajemen waktu kita antara belajar dan bermain lebih terarah dan juga kita bisa lebih fokus untuk melanjutkan ke PTN. Namun itu tergantung bagaimana cara kita membagi waktu antara istirahat, bermain dan waktu. Jangan sampai waktu program full day kita menghabiskan waktu belajar kita dengan bermain seperti ini. Sekian demikianlah debat pemilihan ketua dan ketua OSIS. Kita berikan aplaus untuk pasangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semua, itulah sesi debat kita tadi. Dan sekarang kegiatan kita yaitu membuat kotak suara beserta surat suaranya. Gimana? Kita bagi dua aja, kelompok 1 membuat surat suara dan kelompok 2 membuat kotak suara. Sekarang silakan Anda keluarkan bahan-bahannya untuk membuat kotak suara dan surat suaranya. Ya, silakan dimulai untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan membuat kotak suaranya. Nanti kotak suara ini akan kita gunakan untuk pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ya, yang surat suara silakan dibuat. Pasti kita ada 2 calon. Calonnya yang pertama Nandin dan Raja, yang kedua Asma dan Dega. Ya, silakan dibuatkan surat suaranya. Ya, silakan dibuatkan surat suaranya. Siap. Ya, semuanya sudah siap kotak suaranya? Nah, surat suaranya sudah siap? Nah, oke, sekarang waktunya kita akan melakukan pemilihan OSIS dan ketua OSIS. Ya, yang mana nanti Ananda akan dibagikan masing-masing lembaran surat suaranya. Silakan Ananda tentukan siapa pilihan Ananda. Setelah ditentukan maka nanti Ananda setelah dapat surat suara, Ananda akan pergi ke bilik suara yang sudah disediakan, mencoblos siapa yang Ananda pilih antara ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya. Ya, sekarang silakan dibagikan dulu Fani surat suaranya. Sekarang kita akan mulai tes pilihan antara kedua calon yang sudah kita sediakan. Yang mana panitianya sudah siap untuk melaksanakan proses pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nanti Ananda dipanggil oleh Faza satu persatu dan mengambil surat suaranya ke meja yang sudah ditetapkan. Setelah itu melakukan pemilihan yang mana sudah disiapkan 2 bilik suara, dan setelah itu memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang sudah kita sediakan. Sekarang silakan dimulai oleh Faza. Aisyah Saira. Alia Dwi Zeta. Patah.
Di luar. Apa dicatat? Slon. Paslon 1. Dua. Tidak ada. Paslon 1. Tidak. Paslon 1. Paslon 2. Paslon 2. Paslon 2. Paslon 2. Paslon 2. Paslon 2. Oke, baiklah anak semuanya, itulah proses kita tentang P5 dari awal sampai terakhir, yang mana kita mulai dari pengenalan tentang P5, yang mana dalam pengenalan P5 itu kita mengetahui bahwa di situ adanya bagaimana cara mendidik peserta didik tentang bagaimana menerapkan sesuai dengan Pancasila. Nah, untuk kegiatan P5-nya kita ambil itu yang temanya suara demokrasi.